Selamat pagi dan salam jumpa lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dari channel Suara Sabda Pagi dalam Renungan Harian Masa Biasa Natal 6 Januari 2024 di mana saja berada. Semoga saya menjumpai para pendengar sekalian dalam kondisi sehat adanya dan penuh sukacita. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan dan mengikuti renungan pagi dari Suara Sabda Pagi, mari kita mengawalinya dengan doa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya ilahi, kami bersyukur karena kesaksian tentang anak Allah yang menjadi terang bagi hidup kami. Tuntunlah kami agar selalu berjalan dalam kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, bacaan suci sebagai inspirasi untuk renungan dari Suara Sabda Pagi saya ambil dari surat pertama Yohanes bab 5 ayat 5-13 dan dari Injil Markus bab 1 ayat 7-11 yang akan membingkai seluruh isi renungan hari ini dari Suara Sabda Pagi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang akan datang membaptis dengan Roh Kudus." Ketika itu datanglah Yesus dari Nazaret di Galilea dan Ia dibaptis Yohanes di sungai Yordan. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terbuka dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara surgawi, "Engkaulah putra kesayanganku, engkau berkenan di hatiku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, tema renungan dari Suara Sabda Pagi ini saya beri judul, "Engkaulah putra kesayanganku, engkau berkenan di hatiku." Dalam hidup ini kita tentu pernah mendengar ungkapan seperti ini, "Dia itu anak kesayangan Papa," dan "dia ini anak kesayangan Mami." Anak kesayangan berarti orang itu mendapat perhatian dan kasih secara istimewa dari kedua orang tua bila dibandingkan dengan anak lain dalam keluarga. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini dari channel Suara Sabda Pagi berkisah kepada kita bahwa ketika orang banyak berbondong datang ke sungai Yordan minta dibaptis, Yohanes memberitakan bahwa sesudah dia akan datang orang yang lebih berkuasa daripadanya, bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya atau tali sandalnya saja Yohanes merasa tidak layak. Bapak Ibu, saudara-saudari, itu berarti Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah cahaya dan terang dunia yang tidak bisa dibandingkan dengan cahaya dan terang apapun. Yohanes lebih jauh mengatakan bahwa dirinya membaptis orang-orang yang datang ke sungai Yordan dengan air. Tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan pada saat itu Yesus datang dari Nazaret ke Galilea dan dibaptis di sungai Yordan. Ketika Yesus keluar dari air, Ia melihat langit terbuka dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan Ia pun mendengar ada suara surgawi,
Engkaulah putra kesayanganku, engkau berkenan di hatiku. Demikian tulis penginjil Markus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan. Suara surgawi, engkaulah putra kesayanganku dan engkau berkenan di hatiku. Sesungguhnya Allah mau memproklamirkan kepada Yohanes dan orang banyak kala itu bahwa Yesus yang dibaptis itu adalah putra atau anak kesayangannya dan berkenan di hatinya. Mengapa Yesus berkenan di hati Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Karena dia anak Allah dan Allah itu dia sendiri. Dan dia yang telah datang dengan air dan darah, dan tentang dia Roh Kudus memberi kesaksian. Karena Roh Kudus adalah kebenaran. Dan yang memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah, dan ada 3 yang memberi kesaksian itu, baik di dunia maupun di surga. 3 kesaksian dunia itu adalah air, roh, dan darah. Ketiganya adalah satu. Demikian juga ada 3 kesaksian surga, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesaksian manusia diterima, tapi kesaksian Allah jauh lebih kuat. Kesaksian Allah tentang putranya itu terjadi saat Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dan saat ia keluar dari air, ada suara surgawi yang berkata, "Engkaulah putra kesayanganku, engkau berkenan di hatiku." Dan orang yang percaya kepada putra Allah yang diproklamirkan di Sungai Yordan oleh Roh Kudus dalam suara surgawi, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya, dan bagi yang tidak percaya, dia membuat Allah menjadi pendusta. Karena orang yang tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya, kesaksian Allah itu bahwa ia telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia, dan hidup itu adalah putranya. Barang siapa memiliki putra Allah, dia memiliki hidup. Sebagai orang Kristiani yang telah dibaptis dalam nama Tritunggal, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pertama-tama kita tidak perlu bimbang untuk percaya kepada Yesus, karena hanya dalam Yesus kita memiliki hidup. Kedua, kita mesti berbangga karena di luar Yesus tidak ada hidup. Maka sebagai pengikut Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Dan dalam Yesus hanya ada ya dan tidak, serentak ada ya dan tidak. Amin. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap panggilan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita janjikan doa dan yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.